Demi berenang, seorang miliarder membangun kolam gantung di lantai 58. Suatu hari, ia melompat ke kolam. Baru sebentar, ia melihat pria botak di dasar dan mengira itu halusinasi. Tiba-tiba kaca pecah. Ia berusaha menepi tapi terlambat. Kolam bocor. Pengawal ingin menolong, namun hisapan kuat menahannya. Kaca makin hancur. Sang miliarder pun jatuh dari lantai 58 terbawa air. Saat itu, si botak sudah membereskan semuanya lalu pergi. Pria itu bernama Arthur, pembunuh bayaran spesialis kecelakaan. Kini ia pensiun dan hidup normal. Tapi saat berlibur, seorang wanita mengenalinya. Bos wanita itu ingin menyewa Arthur untuk membunuh 3 orang secara halus. Arthur menolak, lalu dikepung anak buah mereka. Arthur tersenyum, "Kau mengancamku?" Detik berikutnya, Arthur menghantam wanita itu dengan meja sampai pingsan. Anak buah lainnya menyerang, tapi mana mungkin melawan Arthur. Singkatnya, semua dikalahkan. Saat itu, kelompok lain datang bersenjata. Melihat ini, Arthur kabur menaiki kereta gantung wisata. Saat berjalan, Arthur melompat turun. Arthur membajak parasut orang lain dan lolos. Ia lalu menyelidiki bos wanita bernama Paman Lei, mafia senjata. Namun sebelum beraksi, Paman Lei menyuap polisi dan menculik pacar Arthur, Xiao Mei. Arthur terpaksa menyerah dan dibawa ke markas Paman Lei. Saat duduk, bom di kursinya aktif. Wanita di sampingnya melarangnya bergerak. Akhirnya, Paman Lei muncul menemuinya. "Jika kamu membunuh 3 orang untukku, aku akan mengembalikan Xiao Mei." Demi keselamatannya, Arthur terpaksa menerima tugas itu. Paman Lei lalu memberi info target pertama, Heige, pedagang senjata paling arogan di Afrika. Saat ini dia bersembunyi di penjara pulau terpencil yang sangat jauh dari daratan. Di luar penjara ada tebing tinggi, dan perairan sekitarnya penuh dengan hiu lapar, sehingga musuh-musuhnya tidak bisa mendekat. Mendekat, Arthur harus merekayasa pembunuhan ini jadi kecelakaan. Inilah keahliannya sebagai mekanik pembunuh. Dia membuka daftar simpatisan, lalu menemukan narapidana yang mirip dengannya. Ia memalsukan paspor, membeli peledak, dan membentuknya seukuran permen karet. Sumbu putih, ia pernah menyelipkan pasta peledak ke kotak pomade. Setelah siap, ia sengaja ditangkap polisi. Sebagai buronan, Arthur pun masuk ke penjara yang sama. Saat pemeriksaan, sipir menyita pemantik apinya namun mengembalikan barang lainnya. Dalam beberapa hari, Arthur memahami situasi dan tahu targetnya punya musuh di sana, sehingga ia segera menemukan peluang. Ia melihat seseorang diam-diam menyembunyikan belati. Pisau itu untuk menghabisi pedagang senjata, dan dia tak ingin rencananya rusak. Maka saat antre makan, dia memicu keributan lalu merebut belati orang itu. Saat Arthur masih mencari cara mendekati target, napi lain sudah siap menyerang pedagang tersebut. Usai diselamatkan, ia menyuruh anak buahnya melepaskan pria itu. Sebagai terima kasih, si pedagang senjata mengundang Arthur makan malam. "Kecuali kau seperti perusahaan." Jadi mereka tak diundang. Saat berdua, Arthur mencekik target pakai tongkat kayu hingga pingsan. Ia lalu mencekoki target dengan berbagai bubuk obat sampai tewas. Suara gaduh membuat anak buah curiga dan masuk, namun Arthur berdalih bos sedang berdoa sehingga mereka percaya. Tak lama, kepala penjara memerintahkan siaga. Arthur pun tenang menempelkan permen karet ke dinding. Usai menyulut sumbu, polisi mengejarnya. Ia segera melepas baju dan membaluri tubuhnya dengan salep anti-hiu. Lewat dentuman keras, Bai Qiang meledak